teman-teman. Pada malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan pelajaran katekisasi kita yang sempat tertunda, begitu ya. Dan saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan karena wabah virus COVID-19 ini belum berlalu. Dan teman-teman saya berharap juga tetap mengikuti anjuran daripada pemerintah tentang penanganan COVID-19 ini. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Yesus Adam yang kedua. Kita lanjutkan pelajaran kita. Adam yang pertama itu adalah mewakili manusia pertama di dunia ini. Dan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Akibatnya seluruh manusia itu mendapatkan dosa turunan. Boleh dibilang bahwa sampai ada yang berteori kalau bayi baru lahir itu tidak suci karena dia memiliki dosa Adam. Dia memiliki natur dosa yang daripada Adam. Dan ujung akhir dari Adam yang pertama ini, kalau dia tidak pindah ke Adam yang kedua, adalah maut, kematian yang mengerikan, atau boleh dibilang masuk neraka. Oleh karena itu teman-teman, Yesus itu disebut dengan adalah manusia atau Adam yang kedua karena dia datang menyempurnakan Adam yang pertama. Ia berinkarnasi menjadi manusia, begitu ya teman-teman. Kalau kita sudah paham menjadi manusia, ia tidak berdosa seperti Adam karena ia dikandung daripada Roh Kudus. Nanti kita akan lihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan ia menembus dosa manusia dan maut dikalahkan. Jadi ini adalah spesifikasi teman-teman perbedaan dari Adam pertama dan Adam kedua. Yesus sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, namun Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, menebus umat manusia supaya diselamatkan. Ayat-ayat yang mendukung ada 1 Korintus 15 ayat 21 sampai dengan 23, 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Contohnya Roma 1:5 ayat 15. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Ini Adam yang pertama. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus melihat betapa luar biasanya anugerah dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus supaya kita diselamatkan. Maka keselamatan itu sepenuhnya adalah persekutuan dengan Yesus Kristus, yaitu Ia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tuhan Yesus menjalani kehidupan manusia, Dia tetap 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dengan sempurna dia menjalankannya. Dan orang percaya masuk ke dalam Yesus dan menjalani seluruh segi kehidupan Yesus dalam kehidupannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita menerima Adam yang kedua ini, Yesus Kristus, maka kita bukan saja keselamatan itu bukan saja supaya kita masuk surga, tetapi kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya sebagai manusia. Mengapa Yesus yang bisa menyelamatkan, gitu ya, menebus dosa-dosa kita, gitu. Ia menggenapi jabatan imam, raja, nabi. Jadi dia punya 3 jabatan, imam, raja, nabi. Yang dalam perjanjian lama merupakan peran yang melaluinya Allah menyelamatkan. Jadi Tuhan memakai imam, memakai raja, memakai nabi untuk menyelamatkan umat Israel. Tetapi itu pisah-pisah, tidak ada satu tokoh yang ya imam, yang raja, ya nabi. Tiga-tiganya nggak ada. Itu hanya Yesus yang dimiliki, yang punya. Yesus Kristus melebihi para imam dalam perjanjian lama. Hidupnya tanpa cacat dan celah, sehingga ia bukan mempersembahkan korban untuk dirinya, melainkan untuk semua orang percaya. Dan tidak perlu berulang kali, tetapi sekali untuk selama-lamanya. Jadi para imam itu memberikan korban buat dirinya dan umatnya, dan itu korbannya berkali-kali teman-teman. Yesus sekali saja.
Yesus Kristus melebihi para raja Israel dan Yehuda sebab ia lebih besar daripada Daud, raja terbesar di Israel, dengan ia mendatangkan kerajaan Allah ke bumi ini. Apakah Salomo raja terbesar? Sebelumnya Saul, lalu Daud, begitu ya. Raja-raja yang terbesar. Yesus jauh lebih besar karena kerajaannya bukan kerajaan di bumi ini, melainkan kerajaan di surga. Dan dia mendatangkan kerajaan itu di bumi ini. Melebihi para nabi, karena ia adalah firman yang hidup. Jadi kalau para nabi itu memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi ini Yesus benar-benar adalah firman Tuhan yang datang. Teman-teman bisa lihat Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman Tuhan, pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat 14. Bagaimana Yesus yang firman Tuhan itu sendiri inkarnasi, turun ke dunia menjadi manusia. Apa buktinya? Kira-kira gini ya. Apa buktinya? Begitu. Jadi sejak dari dikandung oleh Roh Kudus sampai lahir dan dari masa kecilnya sampai tumbuh, Tuhan Yesus itu dikasih Allah dan dikasih manusia. Jadi artinya Tuhan Yesus itu tumbuh seperti manusia biasa, namun dia tetap menjaga yang namanya kekudusannya, begitu. Sehingga dia dikasih Allah, dikasihi Allah, dan juga dikasih manusia. Teman-teman bisa lihat di Lukas 5, 2 ayat 52. Menjelang ia memulai pelayanannya dalam kepenuhan Roh Kudus, ia dipimpin untuk dicoba iblis, dan ia menang. Teman-teman tahu kan bagaimana pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, gitu ya, sebelum dia memulai pelayanannya, dan dia memenangkan pencobaan itu. Sepanjang kehidupannya, pelayanan dan menjelang penyalibannya, orang-orang yang tidak menyukai dia tidak dapat menunjukkan kesalahannya. Jadi para imam, bahkan juga boleh dibilang Pontius Pilatus menanya-nanya, menginterogasi Tuhan Yesus, bingung. Ini orang salah apa begitu ya? Gak ada salah apa-apa. Diajukan saksi-saksi di pengadilan untuk memberatkan Tuhan Yesus, semua saksi-saksi bayaran, saksi-saksi yang tidak benar gitu, dan tidak bisa dibuktikan bahwa dia bersalah. Tetapi dia tetap mendapatkan hukuman penyaliban. Kita lihat lagi bahwa seluruh kehidupan Tuhan Yesus itu adalah benar dan tidak bercela di hadapan Allah dan manusia. Ada 3 hal. Yesus Kristus memiliki hubungan yang sempurna dengan Bapa. Kedua, karena hidupnya tidak bercela, ia layak memberikan hidupnya itu menjadi korban yang berkenan kepada Allah. Dan ia boleh menjadi imam besar yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga adalah seluruh kehidupan Tuhan Yesus, ketaatannya, kemenangannya atas pencobaan, pergaulan sosialnya gitu ya, boleh menjadi sumber teladan untuk kita juga jalani dalam kehidupan kita, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Jadi teman-teman, 3 hal ini yang boleh dibilang menjadi dasar gitu ya, bahwa seluruh kehidupan Tuhan Yesus itu memang dia tidak melakukan dosa. Apa buktinya berikutnya adalah kematian dan kebangkitannya menghasilkan keselamatan bagi orang percaya. Yesus dengan rela taat kepada Bapa untuk mati menyerahkan nyawanya, disalib demi menyelamatkan kita dari dosa. Mengapa dan bagaimana salib Yesus sanggup menyebabkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya? Yang pertama, Kristus itu adalah victory, pemenang. Kematian dan kebangkitan Yesus untuk mengalahkan kuasa si jahat. Jadi Tuhan Yesus itu turun ke dalam alam maut, gitu ya. Bukan dia turun ke dalam alam maut, habis itu stay di situ, tidak. Tetapi dia keluar, dia memproklamasikan di situ bahwa aku bangkit dari antara orang mati, sehingga dia bangkit, dia menang. Sebab sampai saat ini tidak ada orang yang dari alam maut, dari neraka itu bangkit lalu hidup kembali, nggak ada. Hanya Tuhan Yesus yang mampu.
Ini kita bisa lihat bagaimana dari kisah kejatuhan Adam, Hawa, dan janji Tuhan bahwa nanti keturunannya dari Hawa itu akan meremukkan kepala ular, gitu ya. Dan dalam teologi ini juga disebut sebagai Kristus Victor. Kristus pemenang yang berhasil mengalahkan si jahat dan melalui itu melepaskan orang tebusannya dari tawanan atau pengaruh mereka. Jadi ini yang jadi pengertian pemenang Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya mengalahkan musuhnya, tetapi juga membebaskan tawanan-tawanan musuhnya. Inilah disebut dengan Kristus Victor. Kemudian korban penyelamatan. Tadi kemenangan, sekarang melihat kita korban penyelamatan. Jadi kematian Tuhan Yesus itu adalah korban akibat daripada dosa-dosa kita. Jadi kalau dalam perjanjian lama, Allah mengatur bahwa melalui berbagai kurban binatang, umatnya secara memungkinkan untuk mendekati hadiratnya dengan cara memberikan pengorbanan supaya mendapatkan pengampunan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ini adalah korban yang sempurna, korban yang kudus dan tak bercacat, sehingga dia cukup sekali berkorban di atas kayu salib. Maka kita mendapatkan pengampunan. Nah, kita bisa melihat dari Markus 10 ayat 45, 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Petrus 2 ayat 24 sampai dengan 25. 1 Petrus 3 ayat 18, Roma 3 ayat 23, Efesus 1 ayat 7. Semua ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bisa menebus kita di atas kayu salib. Ya, the end teman-teman, selesai, begitu ya, pada hari ini. Dan teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali nanti pelajaran-pelajaran kita. Supaya kita semakin paham mengapa saya memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.